Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul tentang sebuah kisah Pelet Sang Suami. Cerita kali ini ditulis oleh @dinipelwa25. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Linknya saya cantumkan di kolom deskripsi video kali ini. Kali ini memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Aku terbangun dengan nafas yang bergemuruh. Hah, 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 mimpi apa aku ini? Siapa sosok itu? Kenapa dia terus berkata seperti itu? Aku menengok ke sebelah kasur, ternyata suamiku belum pulang dari kebiasaan buruknya. Aku sebenarnya sudah sangat muak sekali dengan sikap dan kebiasaan suamiku itu. Tapi apa mau dikata, kekesalan itu hanya bisa berada di dalam hati saja. Tidak berani sedikit pun aku membantah apalagi memarahinya. Mumpung masih jam 3 pagi, lebih baik aku sholat tahajud sajalah, agar hati ini kan bisa menjadi lebih tenang. Siapa tahu mimpi itu hanya bunga tidur saja, atau dari pikiranku yang kalut karena calon bayi ini belum diterima ayahnya sendiri. Seperti biasa, kalau hendak wudhu, aku harus ke kamar mandi yang berada di dekat kamar pemujaan itu. Tumben tenang sekali malam ini. Hawa dan juga rasa takut atau merinding dari kamar itu dan juga dapur pun tidak ada. Oh, mungkin mereka sudah pergi kali, gumamku dalam hati. Selesai sholat, kulihat waktu subuh masih lama. Aku ingin tiduran lagi. Badan terasa sangat lelah dan juga sakit. Kalau sedang merasakan sakit begini, ingin sekali aku pulang ke rumah Simbo. Sudah pasti aku akan dimanjanya selalu. Aku mencoba memejamkan mata, berharap bisa tertidur lagi walau hanya sekejap, dan ternyata suamiku pulang. Kenapa pagi sekali mas pulangnya? Tanyaku yang sudah pasti aku tahu jawabannya. Sudah, diam kamu. Bentaknya dengan mulut bau alkohol, membuat sedikit ingin muntah. Ku coba menahan dengan tangan agar tidak muntah di kamar. Sudah sana, kalau mau muntah jangan di sini. Kotor dan juga bau tahu. Sana-sana. Dia mengusirku dan aku akhirnya pergi ke kamar mandi dan sekalian melanjutkan aktivitasku di rumah seperti biasa. Sepulang bekerja, aku mengunjungi rumah Simbo. Aku tahu pasti nanti bakal kena marah suami, tapi ya bodo amat sajalah. Peduli apa dia? Kenapa aku tidak boleh menemui orang tuaku sendiri? Sesamanya di rumah Simbo, aku langsung memeluknya, bersimpuh di kakinya. Kamu itu kenapa toh, Nduk? Simbo bertanya. Kesini duduk dulu, Nduk. Mbok, aku minta maaf. Aku sudah gak sanggup lagi, Mbok, berumah tangga dengan suamiku, jawabku sambil menangis. Sabar, Nduk, sabar. Semua itu pasti ada jalannya. Ini hanya ujian untuk keluarga kamu, nasihat Simbo menenangkan. Iya, Mbok, jawabku dengan lesu. Aku memang belum pernah menceritakan sedikit pun perilaku suamiku kepada Simbo, tapi aku yakin Simbo sebenarnya bisa merasakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Pak Lek, kok iso pas yo? Aku kesini, sampean yo kesini, jawabku. Aku emang niat kesini, Mar. Soalnya aku lihat kamu kayaknya kok mau kesini. Aku mau bertemu sama kamu. Ada hal yang penting yang mau tak bicarakan sama kamu, jawab paman serius. Ada apa Tolek? Tanyaku penasaran. Kandunganmu itu ono sing meganggu, Mar. Untung gue percaya Pak Le isih gelem nganggo gelang kui. Sambil menunjuk gelang yang kupakai.
Kandunganmu itu ada yang mau mengganggu, Mar. Untung kamu percaya sama Pak Le, mau memakai gelang itu. Maksudnya apa, Pak Le? Tanyaku kaget. Loh, alhamdulillah, kowe hamil tondo? Tiba-tiba si Mbok menyela. Iya, alhamdulillah, Mbok. Ini sudah 4 bulan. Sambil kuelus perutku yang sedikit membuncit. Sebenarnya aku kesini itu mau ngabarin si Mbok. Sekalian pingin dibuatin syukuran kecil-kecilan. Udah bahas itu nanti saja. Ini lebih penting, Mar. Kamu pernah mimpi nggak ada yang mau ambil anakmu itu? Tanya Pak Le. Oh iya, pernah Pak Le. Beberapa kali malahan. Akhirnya aku menceritakan semua detail mimpiku itu kepada Pak Le. Itu adalah ulah mertuamu, Mar. Jelas Pak Le. Apa? Aku kaget dan memastikan lagi apa yang Pak Le ucapkan barusan. Yang benar kamu, Le. Simbo ikut memastikan. Jadi menurut Pak Le itu adalah sosok yang dikirimkan mertuaku untuk mengambil janinku. Tapi Pak Le belum yakin ini untuk tumbal atau hanya untuk menggugurkannya saja. Karena setelah aku ceritakan semuanya dari awal menikah sampai sekarang, perlakuan suami dan juga mertuaku, Pak Le ya jadi tahu bahwa keluarga suamiku menolak bayi ini, dan Simbo hanya bisa mengelus dada dan juga menangis. Oh alah Nduk, nasibmu kok kayak gini Nduk, kasihan sekali. Kalimat Simbo dalam tangisannya. Aku pun menangis, mengingat semua perilaku suami dan juga mertuaku yang biadab itu. Dan aku baru tahu kenapa aku tadi memiliki keberanian untuk ke rumah Simbo tanpa izin dulu dengan suamiku. Ternyata itu adalah ulah dari Pak Le. Pak Le yakin karena ada hal yang janggal pada diriku. Aku tertegun mendengarkan semua penjelasan dari Pak Le. Dalam benakku masih belum memahami tentang semua ini. Kenapa mertuaku begitu? Sudah Mar, sekarang kamu di sini saja yo. Sudah pasti aman. Pak Le juga bisa kan leluasa menjaga kamu. Pinta Pak Le. Ya tapi Le, ya tidak mungkin aku di sini. Suamiku gimana? Siapa yang mau mengurusi? Aku juga nggak tahan kalau harus jauh-jauh begini. Iya kan, Bo? Pertanyaanku pada Simbo serasa meminta pembenaran. Kalau menurut Simbo, sekarang menurut Pak Le saja dulu. Simbo gak kuat jika kamu di sana diperlakukan seperti itu terus. Sahut Simbo menjelaskan. Aku hanya bisa tertunduk memikirkan apakah ini memang jalan yang terbaik, ataukah aku harus kembali ke rumah suamiku itu. Kalau aku di sini, bagaimana kalau suamiku mencariku dan memarahiku? Kalau aku saja yang terkena dampaknya sih tidak masalah. Tapi Simbo, Pak Le, bagaimana kalau mereka juga ikut terkena imbasnya? Sedangkan kalau aku kembali ke sana, aku takut kehilangan bayi ini. Ya Allah, apa yang harus aku perbuat? Akhirnya aku menuruti saran dari Pak Le untuk tinggal sementara di rumah Simbo sampai situasi aman untuk kandunganku. Aku pun hanya mengirim pesan pada suamiku bahwa aku harus dinas di luar kota. Aku terpaksa berbohong agar Simbo dan juga Pak Le tidak terkena kemarahan suamiku. Apa tidak bisa kamu pulang dulu? Kenapa kamu bilang mendadak, Mar? Cerca suamiku seperti kebakaran jenggot saat aku memberitahu bahwa aku tidak bisa pulang. Bukan mendadak, Mas. Ini sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari aku ingin memberitahumu. Tapi bagaimana aku bisa mengabarimu? Sedangkan kamu saja pulangnya selalu pagi. Kita jarang sekali ngobrol, Mas. Aku memberikan alasan, walaupun itu benar sekali, kami jarang sekali mengobrol. Perdebatan panjang tidak kunjung selesai, dan seperti biasa aku selalu yang merasa bersalah dan juga mengalah. Bagaimana bisa aku mencintai orang seperti itu? Dulu saat mendekatiku dia tidak begitu. Dia begitu sangat baik sekali, sopan dan juga pengertian. Tapi demi bayi ini aku harus berkorban sedikit. 3 hari setelah aku memutuskan menetap sementara di rumah Simbo, hampir setiap waktu aku memikirkan suamiku. Rasanya seperti rindu sekali. Walaupun di rumah kami jarang bermesraan dan mengobrol, tapi bila sudah melihat wajahnya, rasa marah, kecewa dan kesal hilang begitu saja. Dan selama 3 hari ini juga aku sudah tidak memimpikan sosok menyeramkan itu lagi.
Yang aku impikan dan pikirkan hanyalah suamiku. Malam hari itu, badanku tiba-tiba demam. Badanku terasa panas sekali, dan sambil tertidur aku seperti mengigau memanggil-manggil suamiku. Simbo yang berada di ruangan tengah langsung menuju kamarku. "Nduk, sadar Nduk, badanmu panas sekali Nduk. Ayo periksa saja Nduk," saran Simbo. "Mbok, aku harus pulang, aku kepikiran suamiku terus," jawabku dengan lemas. "Ya sudah, besok biar diantarin Pak Lemo saja," perintah Simbo. "Semoga semuanya nanti akan baik-baik saja," doaku dalam hati. Suamiku sendiri jarang sekali menghubungiku. Aku yang memang masih syok dengan cerita Pak Le, masih enggan untuk berkirim pesan dengan suamiku. Biarlah nanti saja, bila bertemu aku akan langsung meminta penjelasan. Sekarang yang pasti aku ingin segera bertemu dengan suamiku. Pagi itu, demamku belum turun juga. Samar-samar aku mendengar obrolan Simbo dan juga Pak Le. Pak Le sudah datang sedari tadi. Namun Simbo ini memintaku untuk sarapan pagi di sini dulu, baru pergi ke rumah mertua. "Yuk, ono sing rak beres iki yuk. Wes mari nyampe ning kene wae. Aku curiga Maryam ki kena pelet." Pak Le menjelaskan kecurigaannya pada Simbo. "Apa kowe wis yakin, Lek?" tanya Simbo. "Iki engko aku ben sing rono dhewe." "Wes sampean percaya wae karo aku," tegas Pak Le kala itu. Aku yang di dalam kamar yang mendengar kata pelet. Hah, apa iya aku terkena pelet? Rasanya tidak mungkin deh suamiku setika itu menggunakan cara kotor untuk mendapatkanku. Aku hendak menuju ruang tengah dan ingin mengikuti obrolan Simbo dan juga Pak Le. Tapi ternyata terlambat. Sudah terdengar suara motor Pak Le yang melaju pergi. Tapi kenapa aku tidak diajak? Bukannya Pak Le kesini mau mengantarkanku ke rumah mertuaku. Kenapa Pak Le malah pergi sendirian? Nanti kalau suamiku tahu aku berbohong, bagaimana coba? Kasihan nanti Pak Le yang kena imbasnya, dan pasti suamiku akan marah besar padaku. Saat hendak bangun dari tempat tidur, tiba-tiba badanku ambruk lagi. Lemah sekali rasanya, bayi dalam perutku juga gerakannya melemah. Kenapa ini? "Mbok, Simbo." Dengan suara lemas, aku kemudian berusaha memanggil Simbo. Tidak lama kemudian Simbo datang dengan wajah yang kaget melihatku terbaring di lantai. "Nduk, ayo Nduk, ke rumah sakit saja yo." Aku belum sempat menjawab, Simbo sudah berlari meninggalkanku. Entah mau kemana Simbo dengan gamis panjangnya yang sedikit diangkat agar bisa lebih cepat leluasa berlari. Tidak lama kemudian Simbo datang dengan kakak pertamaku. Aku yang lemah segera digendong kakakku menuju mobil dan membawaku pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit aku segera ditangani oleh dokter. Diberilah cairan infus dan juga dicek kandunganku. "Bu, ini detak jantung anak ibu lemah sekali. Ibu harus istirahat total ya," kata dokter laki-laki itu. Aku hanya mengangguk saja. Kulihat Simbo menangis di sebelahku. Kakakku sedang mengurus administrasinya karena ternyata aku harus diopnam di sini. Perlukah aku memberikan kabar kepada Iwan suamiku? Lama-kelamaan mataku terasa berat dan aku pun mulai mengantuk. Saat tertidur aku bermimpi sosok menyeramkan itu lagi. Tapi tidak lama kemudian sosok itu seperti kesakitan dan menghilang begitu saja. Entah apa yang terjadi tapi hatiku merasa lelah sekali. Aku terbangun dan juga melihat Simbo tertidur sambil duduk dengan kepala bersandar di ranjangku. Kulihat tangan keriputnya, ternyata beliau sudah semakin tua saja. "Maafkan aku Simbo yang belum bisa membahagiakanmu. Aku biarkan saja Simbo tidur. Mungkin beliau kecapean, menemani dan juga mengurusku. Badan dan juga suhu tubuhku sudah enakan, bayi dalam perutku juga sepertinya baik-baik saja." Sayup-sayup terdengar suara azan maghrib dari luar kamar rawat inapku. Aku perlahan membangunkan Simboku. "Mbok, bangun Mbok, maghrib Mbok," seruku sambil menggoyangkan tubuh Simbo secara perlahan. Tubuh kurus dengan rambut yang sudah sepenuhnya memutih itu pun akhirnya terbangun. "Loh, wis tangi to, Nduk? Piye? Wis enakan apa durung awakmu?" tanya Simbo penuh semangat.
Alhamdulillah sudah enakan kok mbok. Semoga besok iso mulai ya mbok. Jawabku penuh harap. Ya semoga wae ya nduk. Simbok seraya mengaminkan. Mbok, aku mau bilang, sebenarnya sebelum pingsan tadi itu aku dengar ibu dan juga Pak Lek ngobrol. Sebenarnya ada apa? Tanyaku serius, berharap Simbok memberikan jawaban yang jujur, tidak hanya jawaban untuk menenangkan hati. Sambil menundukkan kepalanya, wanita yang selalu aku hormati dan sayangi itu tiba-tiba menangis. Ada apa toh bu? Kenapa ibu malah menangis? Cerita toh bu? Pintaku memaksa. Simbok yang masak ke awakmu nduk, kasihan sama kamu. Kenapa kamu gak pernah cerita masalah perlakuan mertua dan juga suamimu yang kejam itu? Kok iso ya? Kamu kok simpen sendirian itu gimana toh nduk? Aku langsung terdiam mendengar Simbok mengatakan hal itu sambil mengusap air matanya. Ingin sekali sebenarnya aku bercerita semua itu tentang keluarga busuk dari suamiku itu. Tetapi entah kenapa mulutku ini kok seperti terkunci. Batin dan juga pikiranku pun seperti berperang sendiri di dalam otakku. Batinku ini ingin berbicara dan juga mengakhiri semuanya, tetapi pikiranku menolaknya. Dalam pikiranku pun sebenarnya aku masih saja selalu memikirkan suamiku. Apalagi sekarang aku sedang hamil anaknya. Walaupun ini tidak diharapkan olehnya, tapi aku masih berharap anak ini tidak akan kekurangan kasih sayang dari bapak ibunya nanti. Aku masih tertegun dan juga terdiam 1000 bahasa. Simbok yang sepertinya paham, aku belum mau bercerita memberikanku waktu terlebih dahulu. Beliau kemudian mengambil mukena putih dari dalam tasnya dan berpamitan hendak sholat maghrib sebentar di masjid rumah sakit. Kamarku dirawat berada di lantai dasar, jadi aku tidak perlu khawatir Simbok kesusahan menggunakan lift. Masjidnya pun sebenarnya tidak begitu jauh. Memang keluar dari bangunan rumah sakit, tapi masih dalam lingkungan rumah sakit itu. Hanya tinggal menyusuri lorong kamar lantai dasar sampai ketemu pintu keluar. Dari situ sudah terlihat masjid yang selalu ramai walaupun bukan jam sholat. Banyak sekali dari keluarga pasien ataupun para orang-orang yang hendak atau sudah membesuk. Tidak jarang juga melihat para keluarga pasien yang menangis terseduh-seduh meminta pertolongan dari Zat yang maha segalanya. Masjid yang berada di depan bangunan rumah sakit itu seperti masjid saksi bisu. Betapa banyaknya harapan-harapan dari orang-orang yang terlihat tegar di depan keluarganya yang sakit, tapi sebenarnya menangis dalam doa di tempat suci itu. Tak ayal juga para keluarga pasien yang tertidur pulas di serambi masjid setelah melaksanakan kewajibannya untuk mengisi tenaganya lagi. Aku pernah di posisi itu, saat menemani almarhum bapak dahulu waktu masih dirawat di rumah sakit itu, karena penyakitnya yang kambuh. Dan penyakit yang akhirnya membunuh almarhum bapak. Cerita masa lalu begitu menyedihkan bila diingat kembali. Beliau adalah cinta pertamaku. Aku selalu dimanja dan juga disayangnya. Walaupun kami hidup sederhana, tapi hampir semua keinginan dan kemauanku selalu diturutinya. Aku kangen pak. Al-Fatihah untuk bapak. Lama sekali Simbok belum kembali, mungkin sepertinya langsung sekalian jamaah sholat isya. Sembari menunggu Simbok, aku membuka handphoneku yang sedari tadi ini tergeletak di meja sebelah ranjang tidur. Aku membuka WA dan banyak sekali panggilan tidak terjawab serta pesan dari Iwan. Ah iya, aku hampir lupa mengabari suamiku. Pasti dia nanti khawatir, mungkin lebih tepatnya akan marah. Dan ya benar saja. Baru aku mau menelepon, tiba-tiba handphoneku ini bergetar dan tertera nama suamiku di layar handphoneku. Halo, assalamualaikum. Salamku. Dari ujung telepon terdengar suara dengan nada tinggi. Kamu itu kemana saja? Kenapa tidak angkat teleponku? Maaf mas, tadi aku pingsan. Ini sekarang aku ada di rumah sakit. Jawabku. Rumah sakit mana? Biar aku jemput. Tanya Iwan. Rumah sakit Panti. Aku terhenti mengatakan lengkap nama rumah sakitnya. Aku lupa kalau aku berbohong sedang dinas di luar. Kamu bohong sama aku ya Mar? Kamu gak dinas di luar kota kan? Tanya Iwan penuh selidik. Aku hanya bisa berkata maaf.
Telepon pun berakhir. Iwan memaksa akan menjemputku kemari. Aku pun seperti tidak berdaya. Di satu sisi aku sangat bahagia Iwan mau menjemputku. Di lain sisi aku sebenarnya juga lelah dengan sifatnya. Suara pintu terdengar, ternyata Simbok sudah datang dari masjid. "Mbok sudah makan?" tanyaku khawatir. "Ah, udah Nduk." "Itu gimana? Dokter tadi itu sudah kesini apa belum?" tanya Simbok. "Sudah Mbok, katanya besok pagi sudah boleh pulang," jelasku. "Alhamdulillah kalau gitu. Mau Pak Lek ngabari, katanya dia habis kecelakaan," kata Simbok lesu. "Lah, terus gimana Mbok? Parah?" tanyaku penuh khawatir. "Katanya ndak apa-apa Nduk, cuma lecet-lecet aja kok," jawab Simbok. Dalam hati aku bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Menurut Pak Lek, beliau mengalami kecelakaan setelah pulang dari rumah Iwan. Saat itu Pak Lek merasa rem motornya seperti tidak berfungsi, sehingga akhirnya motornya itu ya menabrak sebuah pohon di pinggir jalan. Untung pada saat itu Pak Lek ini tidak mengendarai motornya begitu cepat. Padahal Pak Lek itu kan rutin servis motor setiap bulan. Dan lebih anehnya lagi ya, setelah kecelakaan motor itu terjadi dan rem motor dicek kembali ternyata berfungsi dengan normal. Olah siapakah ini kalau begini? Pagi itu Simbok sudah berkemas, aku juga sudah selesai mandi. Hari ini adalah jadwal aku pulang. Keadaanku sudah jauh lebih membaik. "Duk, kamu yakin gak akan pulang bareng sama ibu?" tanya Simbok penuh ragu karena tahu aku akan dijemput Iwan suamiku dan langsung kembali ke rumah Iwan. "Iya Mbok, dia kan masih suamiku Mbok." "Ya aku harus pulang ke sana toh Mbok," jawabku penuh keyakinan. "Kalau ada apa-apa langsung kabari Simbok ya Nduk," perintah Simbok dengan wajah penuh kekhawatiran. "Iya Mbok," jawabku. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu dibuka. Ternyata itu adalah Iwan. Iwan datang terus langsung mencium tangan keriput Simbok. Tanpa basa-basi menanyakan kabarku atau Simbok dahulu, Iwan langsung menyuruhku bersiap untuk pulang. Katanya urusan administrasinya sudah diurus. Simbok yang seperti mengerti dengan keadaan dan sifat Iwan pun melihatku dan hanya mengangguk untuk mengiyakan ajakan Iwan. Aku yang seperti tidak berdaya mengikuti saja perkataan Iwan. Simbok nanti akan dijemput oleh kakak pertamaku. Tadinya Pak Lek yang akan menjemput Simbok, tapi Simbok ini melarang. Karena lukanya saja belum kering, walaupun hanya lecet, tetap saja pasti itu terasa sakit dan juga perih. Sebenarnya maksud Pak Lek yang akan menjemputku adalah agar bisa menahanku untuk tidak ikut dengan suamiku. Aku juga baru tahu kalau aku sakit ini adalah efek dari pelet suamiku sendiri. Karena dari keterangan medis pun katanya aku cuma kelelahan saja. Semua tes dan juga hasil labku itu ya normal semua. Aku yang tidak pernah sakit sampai pingsan pun sebenarnya merasa aneh. Tapi apa benar aku terkena pelet? Aku tidak habis pikir. Tapi apa mungkin Pak Lek membohongiku? Soal mimpi-mimpiku, Pak Lek ini juga sebenarnya sudah tahu siapa sosok sebenarnya yang selalu muncul di dalam mimpiku itu. Sosok itu adalah suruhan dari mertuaku. Mereka tidak mau aku melahirkan anak ini dan memberikan anak ini untuk jin peliharaannya. Aku tentu merasa kaget dan juga syok sekali. Bagaimana mungkin ini terjadi padaku? Kenapa mereka tega sekali? Tapi aku pun tidak bisa langsung percaya, walaupun Simbok sendiri yang memberitahuku dan memperingatkanku. Saat hendak pulang, aku melihat Simbok sempat menitikan air matanya. Hatiku terasa seperti ada yang menusuk. Sakit sekali melihatnya menangis gara-gara aku. Tahu aku melihat Simbok, Iwan pun segera menyeret tanganku dengan kasar. Aku hanya mengikutinya di belakang dengan langkah tidak beraturan karena tarikan tangannya tadi. Dalam perjalanan menuju rumah suamiku, aku melihat sepertinya ini bukan arah menuju rumahnya. Ternyata Iwan mengajakku makan di resto favoritku. Meski kita pacaran tidak terlalu lama dan dalam pernikahan pun, sepertinya dia sering acuh tak acuh. Bahkan sering bersikap kasar kepadaku, tapi Iwan tahu semua kesukaanku. Entah dari mana Iwan tahu, dia tidak pernah mau memberitahukannya.
Senang sekali rasanya diajak makan bersama setelah sekian lama. Iwan pun segera memesankan ayam bakar dengan sambal terasi, tidak lupa beserta lalapannya. Es jeruk pun tidak luput dari ingatannya. Dia tahu sekali makanan yang membuatku senang. Sedangkan dia memesan nasi goreng, aku makan dengan lahapnya. Tidak lupa ku cuci dulu tanganku. Makan dengan sambal seperti ini memang lebih enak menggunakan tangan daripada menggunakan sendok. Setelah selesai makan, Iwan menanyakan keadaan bayi dalam perutku. Tumben sekali, pikirku. Anak kita sehat kan, Mar? Alhamdulillah sehat, jawabku dengan singkat. Kamu kenapa bohong, Mar? Tanya Iwan tanpa melihat wajahku. Aku tahu dari nada bicaranya dia pasti sedang menahan amarah. Aku bingung sekali memberi penjelasan. Kamu sudah selesai makan kan, Mar? Ayo segera pulang, perintah Iwan. Aku pun langsung segera bergegas menuju meja kasir. Ternyata Iwan juga memesan makanan lain untuk dibawa pulang. Sudah pasti itu adalah untuk bapak dan juga ibu mertuaku. Kenapa aku yang bayar dan kenapa aku mau saja yang bayar tanpa disuruh? Asal tahu saja, dahulu pernah makan di resto dengan Iwan yang bayar. Sampai rumah dia menagihnya dan tentu saja bila aku tidak memberikannya dia akan semakin menjadi-jadi. Tamparan pasti akan mendarat di pipiku, makanya sekarang aku menghindar itu. Selesai membayar, Iwan sudah menungguku di atas motor. Ayolah, bisa cepetan gak sih? Lelet banget, panggil Iwan dengan suara yang begitu keras. Aku hanya diam dan berlari menuju parkiran motor. Aku sekilas melihat tukang parkir sedikit terkejut. Mungkin dia kaget melihat seseorang wanita hamil yang dipentak dan juga berlari-lari. Di atas motor kami berdua hanya terdiam. Sesamanya di rumah bapak dan juga ibu mertua sudah menunggu di ruang tamu. Aku pikir dia menyambut dan juga menungguku, tapi ternyata yang keluar dari mulutnya hanya bertanya tentang makanan. Lama banget sih, Wan? Ibu sudah lapar nih. Toko juga sudah terlalu lama ditinggal, kata ibu mertua sedikit berteriak. Kulihat Iwan segera menyodorkan 2 bungkus ayam goreng. Lagian kamu tuh ya, gimana sih, Mar? Pakai acara pergi segala, masuk rumah sakit pula. Kayak gini kan Iwan juga yang repot, mesti susulin kamu ke sana juga, ceramah ibu mertua sambil membawa bungkusan ayam goreng ke dapur disusul bapak mertua. Lagi-lagi aku hanya terdiam dan sesegera mungkin masuk ke dalam kamar. Aku langsung ganti pakaian dan bersiap mencuci baju dan beres-beres rumah. Saat hendak keluar membuka pintu kamar, Iwan ini langsung masuk kamar, mendorongku dan juga menutup pintu. Sudah tahu pasti yang terjadi, Iwan hanya ingin nafsunya saja terpenuhi tanpa peduli dengan keadaanku. Aku pun hanya bisa menurutinya. Aku merasa hubungan badan ini seperti pelampiasan emosi Iwan saja. Dia bermain begitu kasar, aku sebenarnya tidak bisa menikmatinya. Setelah selesai dia menikmati tubuhku, Iwan berbaring di sebelahku. Pak Lekmu itu jangan sampai kesini lagi kalau masih mau nyawanya selamat, ucap Iwan begitu mengerikan. Aku beneran gak tahu, Mas. Kalau Pak Le mau kesini, jawabku apa adanya. Segera lepas kalung itu. Kamu jangan berani-beraninya pakai barang-barang pemberian Pak Lemu lagi, pinta Iwan. Dengan paksa Iwan menarik kalung yang masih melingkar di leherku. Begitu perih terasa saat dia menarik kalung itu. Jadi beneran, kamu yang buat Pak Le kecelakaan, Mas? Tanyaku kecewa. Itu semua demi kamu, Mar. Pak Lemu itu jahat mau memisahkan kamu dari aku, jawab Iwan sambil memegang tanganku. Aku yang tadinya kecewa, sedikit demi sedikit kembali iba dengan Iwan. Sebegitu besarkah dia mencintaiku? Pokoknya kalau sampai kamu pergi lagi dari rumah ini, lihat saja nanti apa yang akan terjadi padamu. Iwan memberi peringatan tegas kepadaku. Aku mengumpulkan semua keberanian dan menjawab Iwan. Memangnya kenapa kalau aku pergi, Mas? Toh aku di sini juga seperti pembantu dan ya pemuasan birahimu saja.
Iwan bangun dari tidurnya dan menindihku, kemudian plak, tamparan itu lagi. "Berani jawab kamu ya? Masih untung kamu cuma pingsan waktu itu," teriak Iwan sambil memegang leherku seperti hendak dicekiknya. Aku pun menangis sambil memohon ampun. Kemudian dia beranjak pergi meninggalkan kamar kami berdua. Entahlah, aku tidak tahu dia hendak kemana. Yang jelas, ku rasakan sekarang ini pipiku begitu perih dan perutku begitu sakit setelah ditindih tubuh Iwan. Apa dia sebenarnya ingin membunuhku secara perlahan? Aku keluar kamar menuju kamar mandi. Kulihat sekeliling ternyata sudah sepi. Sepertinya bapak dan juga ibu mertua sudah pergi ke toko. Setelah beberapa hari meninggalkan rumah, terlihat tampak kotor dan juga tambah singgup atau seram saja. Aku sekilas melihat kamar keramat itu tambah merinding saja. Selesai mandi junub, aku buka HP sebentar, ternyata ada banyak sekali WA dari Dian. "Mar, kamu sehat? Kenapa gak ada kabar? Pulang kerja nanti aku ke rumah ya." Begitulah temanku yang satu ini. Begitu banyak pertanyaan, aku membalasnya satu persatu. "Alhamdulillah, sehat Yan." Ku kirimkan pesan itu. Saat sedang mengetik jawaban yang lain, tiba-tiba Dian menelepon. "Orang gila, beberapa hari kok gak kasih kabar? Bos sampe nanya tuh," cerocos Dian tanpa menyapa terlebih dahulu. "Maaf Yan, kemarin aku sakit sampai opnam soalnya." "Opnam? Sakit apa kamu?" tanya Dian khawatir. "Cuma kecapean aja kok, paling aku besok udah berangkat kerja. Besok tak ceritain di tempat kerja aja ya." "Lah, sekarang sudah sehat. Nanti aku pulang mampir rumahmu ya," pinta Dian. "Aku di rumah mertua Yan, gak usah kesini." Aku melarangnya. Aku khawatir nanti Iwan marah besar kalau Dian datang ke sini. Aku merebahkan badanku di atas kasur. Lelah sekali rasanya. Ku buka aplikasi Facebook. Ku scroll beranda Facebook sampai tidak sadar aku mengantuk dan terlelap. Sepertinya baru saja terlelap, tiba-tiba dada ini terasa berat sekali. Nafas pun seperti ada yang mencekik. Ingin berteriak meminta tolong tapi suaraku tidak dapat keluar. Kenapa ini? Aku mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hati. Semakin ku mencoba membuka mata, kulihat sekilas sosok bayangan hitam besar dengan mata merah menyala sedang berada di atas perutku. Sungguh mengerikan sekali. Bacaanku tambah semakin ku kencangkan. Walaupun ya sebenarnya mulut ini saja tidak bisa bersuara. Aku hanya berharap bisa segera terbangun, entah ini mimpi atau bukan. Dan alhamdulillah perlahan sosok itu menghilang dan aku bisa terbangun. Astagfirullah, sosok apa itu? Kenapa seperti mulai lagi gangguan-gangguannya? Setelah sedikit tenang, aku perlahan jalan ke dapur untuk menenggak sedikit air. Terasa kering sekali tenggorokan ini. Aku kembali ke kamar dengan membawa segelas air putih lagi untuk berjaga-jaga jika nanti haus tidak perlu ke dapur lagi. Sembari membereskan tas yang tadi dibawa dari rumah sakit, ku taruh semua baju dan juga peralatan sesuai tempatnya. Baju yang kubawa hampir semuanya kotor. Jadi aku mengambil keranjang cucian yang biasanya aku taruh di bawah kolong kasur. Kasur di rumah ini memiliki dipan yang lumayan tinggi. Jika aku taruh keranjang pakaian di luar kamar, sudah pasti ibu mertua akan mengomel karena jadi terlihat kotor. Padahal baju dia saja kadang sering berkelantungan di kamar mandi. Ujung-ujungnya aku yang membereskan dan juga mencucinya. Saat menarik keranjang cucian, aku melihat ada cobek yang terbuat dari tanah liat. Karena penasaran, aku kemudian mengambil dan juga hendak melihat isinya. Apa ini? Begitu terkejutnya aku melihat ada banyak bunga, kemudian ada fotoku di atasnya. Setelah kulihat di belakang fotoku ditempel seperti tulisan Arab gundul. Ini apa maksudnya? Aku harus menanyakan ini pada suamiku. Sebelum itu, aku menelepon Pak Lek dulu untuk memastikannya. "Assalamualaikum, Lek." "Waalaikumsalam, Duk. Piye?" jawab Pak Lek. "Lek, aku menemukan foto dengan tempelan ayat gundul, Lek."
Tanyaku. Wah, udah gak bener ini. Sama seperti kecurigaanku. Ya udah, sekarang bakar saja sambil baca ayat-ayat Al-Quran. Perintah Pak Le. Iya Le, berarti ini benar ya Le, aku kena guna-guna? Tanyaku penasaran. Bisa dipastikan iya Dok. Tapi kamu jangan sampai lengah dulu. Itu baru yang kelihatan mata. Tetap harus banyakin doa dan juga sholatnya diperketat lagi. Pak Le, bantu dari sini, jawab Pak Le menjelaskan. Setelah menutup telepon dari Pak Le, aku bergegas ke dapur mencari korek api. Sepertinya aku jangan menanyakan ini pada Iwan. Aku harus pura-pura tidak tahu saja. Saat pembakaran itu berlangsung, badanku seperti bereaksi, terasa panas sekali. Di dalam dadaku terasa sangat sesak sekali dan sakit sekali, seperti hendak ingin menangis tapi tidak bisa. Aku hanya beristighfar dan berdoa sebanyak-banyaknya. Setelah selesai pembakaran dan semuanya sudah menjadi abu, segera kubuang agar tidak ketahuan oleh Iwan. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor Iwan. Tumben sekali dia kok sudah pulang. Biasanya kan pulangnya dia itu nanti malam. Mar, Mar, teriak Iwan dari luar dengan sangat kerasnya. Iya Mas, aku bergegas ke ruang tamu untuk membukakan pintu. Tumben sudah pulang? Tanyaku pada Iwan. Tanpa menjawab pertanyaanku, Iwan bergegas masuk ke dalam kamar dengan raut wajah yang sedikit masam. Aku mengikutinya dari belakang, dia terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Dah, apakah dia tahu kalau aku sudah menemukan dan juga membakarnya? Apalagi yang akan dilakukannya nanti kepadaku? Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jadi kalian tentu semakin penasaran kan bagaimana dengan kelanjutan ceritanya. Ya saya pun juga sama. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sehingga ya kalian tidak akan ketinggalan video terbaru dan juga cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.